Oke, Pak Dendi, apa Ya, kabar? baik Don. Sepertinya eh, ini pertemuan pertama kita yang formal sebenarnya, karena sebenarnya kita kan udah kenal lama. Saya masih ingat itu kita kenal itu waktu Dendi masih aliyah kalau nggak salah. Iya, Jadi kita ketemu di pondok pesantren Duri Sumani. Ada dua orang yang betul-betul berkesan di mata saya waktu itu, Dendi dan Jan Fitra. Nah, ini kalau kita boleh curhat ini, eh Dendi yang saya kenal waktu itu, ini kesan pertama saya nih, cerdas, humoris, dan isengnya berlebihan. Nah ini yang saya tangkap waktu itu, dan itu tetap bertahan sampai kemudian eh, kita kenal lebih lanjut di organisasi segala macam. Kemudian selepas itu Dendi kemudian kuliah di IAIN, lalu ngambil S2. Sempat suatu kali kita berdiskusi, saya nggak tahu Dendi masih ingat atau tidak. Kita buka ini aja ya, Iya. kan sudah sudah melalui protokol kesehatan ini, Pak Dendi. Jadi satu-satunya saya pernah berdiskusi tentang masalah agama yang saya betul-betul terpuaskan secara logika, karena saya kaget juga waktu itu, karena ternyata setelah bergaul dengan teman-teman yang dalam tanda kutip dalam pemahaman saya sedikit berat, ternyata Dendi sangat mempertahankan tradisi Islam klasiknya. Waktu itu saya sempat berpikir bahwa suatu saat Dendi ini pasti akan jadi tokoh intelektual Muslim, karena saya lihat pengetahuan keagamannya luar biasa kokohnya, dalilnya kuat, penguasaan kitab kuningnya kuat. Itu kesan pertama yang saya tangkap. Tiba-tiba Dendi ini jadi anggota DPRD. Saya agak kaget sebenarnya, kok larinya ke situ. Nah, sebenarnya eh, itu yang ingin saya ajak Dendi berdiskusi, apa sebenarnya alasan sampai kemudian tiba-tiba larinya ke politik. Padahal kalau dalam pikiran saya, untuk sekaliber Dendi dengan pemahaman keislaman yang luar biasa itu, selangkah lagi akan menjadi intelektual Muslim, terutama di Sumatera Barat. Apa dulu motifnya, apakah itu terperosok ke politik atau memang ada niat sebelumnya, atau apa yang membuat Dendi kemudian terjun ke politik? Eh, ini kan sebenarnya langkah yang tak terpikirkan. Karena beberapa kali saya coba ikut tes PNS ya. Selalu gagal. Lebih kurang 5 kali saya tes PNS, baik tes dosen, tes masuk ke Departemen Agama, lalu tes hakim, tapi tak pernah lulus. 5 kali. Padahal secara akademik nilai saya jauh lebih tinggi daripada teman-teman. Saya tamat S1 itu yudisium cum laude dengan IP 3,72. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Malah lulusan terbaik pada waktu itu September 2002, tahun 2000. Lalu harusnya secara logika kan, karena nilai akademik saya tinggi, lalu kemudian ikut tes PNS, harusnya keluluskan. Tapi 5 kali saya coba ikut tes, tak pernah lulus. Akhirnya saya cobalah bekerja di swasta, bekerja di asuransi syariah, tepatnya marketing asuransi syariah. Sampai pada akhirnya pada tahun 2008 saya bergabung di partai politik. Di 2008. Masuklah di awalnya sih PBB, Partai Bulan Bintang. Lalu ketika ada kisruh di PBB pada waktu itu, saya Itu di Solok? Di Solo, di Kabupaten Solo. Pernah kan PBB ini berubah nama dari Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan, karena awalnya PBB ini tidak lolos untuk di verifikasi. Lalu begitu ada kisruh di Partai Bulan Bintang, saya menyatakan keluar dari situ. Lalu kemudian saya cari partai yang kira-kira sehaluan dengan PBB. Masuklah, adalah tepat pilihan saya pada waktu itu di Partai P3. Pada tahun 2008 saya masuk Partai P3, lalu kemudian ikut mencaleg di Pileg 2009. Nah, pada waktu itu Pak Ketuanya adalah Pak Yufadin Nurdin. Lalu diletakkanlah saya di caleg nomor 4
dan itu pertama sekali saya pengalaman di caleg di partai politik. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras, lalu kemudian mungkin ini merupakan takdir Tuhan terhadap saya, akhirnya saya lulus menjadi anggota dewan di 2009. Pertama caleg langsung jadi ya? Langsung pertama caleg langsung jadi. Padahal waktu itu ada incumbent 2 orang, tetapi alhamdulillah mereka bisa kalah oleh kami. Itu kalau boleh tahu habis berapa tuh? Tidak ada habis. Pada waktu itu memang tidak ada pakai uang sama sekali, karena di samping finansial saya memang tidak ada sama sekali, tetapi mungkin ada keinginan masyarakatnya di dapil, terutama di negara saya, untuk menjadikan saya sebagai anggota DPD, karena sudah cukup lama gantung ciri itu tidak ada anggota dewannya, lalu tiba-tiba saya mencaleg. Nah, pemilih berapa? Pemilihnya berapa? Pemilihnya pada waktu itu lebih kurang 3.800. Dapatlah saya suara di Nagari itu lebih kurang 800 pada waktu itu. Tapi total perolehan suara saya di pemilu 2009 itu suara 1.200. Total suara 1.200. Total suara dari 1.200. Dulu masih masih BPP ya modelnya. BPP, lalu pada saat pencalonan awal-awalnya saya nomor urut, tapi tiba-tiba begitu selesai pencalonan keluar peraturan baru oleh pemerintah, maka sistem suara terbanyak. P3 di dapil Dendi waktu itu berapa kursi? 2 kursi. Saya nomor urut, saya di kursi kedua, Patrician di kursi pertama. Kalau periode sebelumnya berapa kursi? 2 kursi. Berarti 1 incumbent tumbang. 2 incumbent tumbang. Oh, 2 incumbent. Kedua-duanya incumbent tumbang. Suara terbanyak? Suara terbanyak Patrician dengan perolehan suara lebih kurang 1.700, saya nomor 2. Jadi pertama nyalek langsung jadi, dan itu tidak mengeluarkan begitu banyak biaya. Tidak berbiaya sama sekali. Saya ingat dulu pernah ada teman yang bicara, sebenarnya kalau kita mampu membangun modalitas sosial, maka kita tidak perlu mengeluarkan begitu banyak modalitas ekonomi. Mungkin Dendi salah satu bukti itu. Saya juga tahu dulu Aurizal pernah juga begitu, saya kira. Karena waktu dia mencalon itu persiapan keuangannya juga saya kira hampir sama. Jadi dilema para aktivis saya kira begitu ya. Dilema para aktivis sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi politisi yang baik, tapi tidak punya kesiapan secara finansial. Tapi beruntung sekali Dendi atau Aurizal tidak punya persiapan keuangan, tapi mampu mendapatkan suara dan duduk. Nah, menurut Dendi waktu itu berubah nggak dunianya? Karena kan kalau saya dengar tadi 5 kali berturut-turut nyalon jadi PNS, ini kan keinginannya kuat sekali. Lalu tiba-tiba berubah haluan menjadi politisi. Ada yang berubah nggak? Cara berpikir, cara pandang, cara bergaul misalnya? Karena dunia politik ini bagi saya adalah sesuatu yang baru, tentu berbeda. Awalnya saya tidak pernah berpikir masuk ke dunia politik, karena sejak begitu tamat 2000, saya bekerja di perusahaan asuransi dari 2001 sampai 2008. Saya masuk bekerja di asuransi syariah. Mulai bekerja di asuransi syariah Takaful, lalu sudah itu masuk asuransi syariah Mubarakah, lalu kemudian terakhir saya bekerja di asuransi Beringin Life Syariah. Itu sejak 2004 sampai 2008. Lalu tiba-tiba masuk ke dunia politik, tentu berbeda modelnya. Yang tadinya saya praktisi ekonomi syariah, tiba-tiba masuk dalam dunia politik praktis. Partai politik tentu agak berubah cara sudut pandang melihat dunia ini. Jadi cerdasnya saya tahu nggak berkurang, humorisnya juga enggak, isengnya gimana? Bertambah atau berkurang? Seperti biasa saja. Atau jangan-jangan semua dinamika belakangan ini bagian dari keisengan itu? Oke, Pak Dan. Kemudian masuklah di parlemen ya. Memang ukuran dari kesuksesan politik saya kira memang salah satunya tentu duduk di parlemen. Dan ini membuktikan itu duduk. Itu berapa periode sampai di DPRD itu? Sejak 2009, lalu pileg 2014 saya dapat lagi, lalu pileg 2019 saya dapat lagi. Sudah yang kedua suaranya berapa? Suara di pileg 2014 saya nomor urut 8, tapi dapat suara terbanyak di partai. Lebih kurang suara saya 1.980. Dari 1.200? 1.960. Dari 1.200 saya dapat suara 1.960. Yang terakhir? Nah, di yang pileg 2018 saya tetap di
suara terbanyak pertama itu 1.800. Ya. Nah, itu juga bagi kebanyakan orang yang mampu mempertahankan kursi itu dianggap punya kemampuan menjaga konstituen. Iya. Jadi banyak sekali contoh politisi yang tidak bisa mempertahankan kursinya. Nah, apalagi kalau tadi Dendi cerita dari 1.200 kemudian berubah menjadi 1.900, ini luar biasa menurut saya, karena pasti konstituen menganggap Dendi relevan dengan kepentingan mereka. Nah, bicara tentang kepentingan mereka ini, kita kan baru saja selesai pilkada. Mungkin kalau pilihan-pilihan politik kan hak semua orang untuk berbeda. Tapi kemudian setelah Pak Epi Adias sudah dilantik sebagai bupati, lalu kan dinamika di parlemen dan di birokrasi Pemda itu saya lihat belum pernah seperti sekarang. Ya. Apakah ini pertanda baik atau ini menunjukkan kemunduran? Kalau pandangan Dendi gimana? Ini tentu bisa dibandingkan dengan bupati-bupati sebelumnya. Karena dari periode 2009 ketika itu Pak Bupatinya adalah Pak Gusmal, lalu sudah itu berganti dengan Pak Samsur Rahim, lalu kemudian berganti dengan Pak Gusmal lagi, sudah itu berganti dengan Pak Epi Adi. Nah, dari 3 periode bupati, yang keempat di periode saya bupati sebagai kepala daerah, tentu ada pembandingnya. Tapi yang lihat agak berbeda memang style bupati periode 2021 ini dengan sebelum-sebelumnya, di mana agak cara style yang dimainkan oleh bupati itu memang agak berbeda. Mungkin agak saya melihat latar belakang beliau sebagai sebelumnya, karena beliau adalah sebagai anggota DPR 3 periode dan tidak pernah di birokrasi, maka tentu mungkin menurut saya beliau belum terlalu memahami tentang bagaimana menjadi seorang birokrat, sehingga cara beliau memimpin daerah itu agak berbeda dengan sebelumnya. Iya, kalau dulu pertama Pak Gusmal, Iya. beliau birokrat ya dari Iya. awal, pendidikan di birokrat. Lalu Pak Samsur Rahim, Iya. akademisi yang udah jadi politisi. Lalu Pak Gusmal lagi, dan terakhir Pak Epi. Pak Epi pengusaha ya, Iya. pengusaha dan kalau karir politik di legislatif. Kita memang agak kaget di forum sidang paripurna yang sebenarnya adalah forum untuk evaluasi kebijakan, saling evaluasi, tapi beliau seperti mengungkapkan pandangan-pandangan pribadi. Tapi menurut Pak Dendi gimana proses? Kenapa waktu paripurna itu sampai terjadi kemarahan Pak Epi di forum itu? Hal ini bermula ketika pembacaan pandangan fraksi dari anggota dari fraksi-fraksi di DPRD. Ketika hari sebelumnya, paripurna sebelumnya, ada penyampaian nota pengantar tentang LKPJ. Lalu besoknya paripurna jawab pandangan fraksi terhadap nota pengantar LKPJ. Lalu di pandangan fraksi P3 di nota pengantar sebagai pandangan fraksi terhadap nota pengantar LKPJ itu, fraksi P3 membuat pandangan itu lebih kurang 20 halaman. Sampai saya membacakan lebih kurang 30 menit. Dalam pandangan fraksi itu, P3 memberikan beberapa kritikan-kritikan sebagai bentuk pengawasan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Epi Adi sudah pasca beliau dilantik. Karena begitu beliau selesai dilantik bulan April, beliau mengambil beberapa kebijakan-kebijakan yang secara moral ada mengganggu sebagian orang-orang. Misalnya P3 mengkritisi tentang kebijakan beliau memecat atau memberhentikan atau merumahkan 1.700 lebih kurang 1.700 THL. Lalu kemudian beliau membuat kebijakan tentang mengkandangkan semua mobil dinas. Lalu kemudian beliau membuat kebijakan tentang menarik mobil ambulan yang awalnya mobil ambulan itu
dibeli oleh dana pokir anggota DPRD sejak tahun 2016 yang sekarang jumlahnya lebih kurang 9 unit. Jadi ada beberapa kebijakan kepala daerah yang oleh fraksi P3 berikan kritikan. Karena bagaimanapun fungsi DPRD itu kan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah baik dalam bentuk pelaksanaan perda ataupun kebijakan kepala daerah tentang perbuk juga memang harus kita kritisi. Nah, ketika pandang fraksi di paripurna, pandang fraksi P3 di paripurna itu lebih banyak mengkritisi kebijakan beliau, dan hampir dari semua fraksi itu hanya P3 yang agak begitu pedas kritikannya sampai viral di media sosial. Beliau secara personal agak tersinggung dengan kritikan-kritikan itu, karena ada beberapa kritikan yang memang agak menjurus kepada beliau. Lalu dibalaslah pandang fraksi itu besok harinya paripurna jawaban pemerintah terhadap pandang fraksi. Dalam jawaban pemerintah terhadap pandang fraksi itu, kalau tidak salah paripurnanya hari Rabu. Lalu agak emosi lah beliau, sudah saya lihat, sampai suara beliau begitu keras di ruang paripurna itu. Sampai beliau mencak-mencak ya, dalam pemahaman saya, menjawab, dan hampir dari sekian banyak yang beliau tanggapi itu adalah jawaban terhadap pandang fraksi ketiga. Beliau uraikan lah, malah ada beliau menyampaikan tidak lagi lewat teks tapi apa yang terpikir oleh pikiran beliau. Nah, sebegitu selesai beliau duduk Saudara Bupati duduk di depan lagi, saya interupsi kepada pimpinan sidang. Adapun yang saya sampaikan adalah bahwa menurut pengamatan saya, beliau tadinya marah-marah ke anggota DPRD. Saya katakan, Saudara Bupati kan sebenarnya tidak punya hak untuk marah-marah kepada DPRD. Lalu saya meminta alasan beliau kenapa kemudian beliau marah-marah kepada saya. Tapi beliau menjawab itu kan style saya. Dan termasuk juga teman-teman anggota DPRD yang lain mengatakan bahwa itu adalah style Bupati. Tapi menurut saya, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari ucapan-ucapan beliau adalah bentuk ketidaksenangan beliau dikritik. Lalu sempatlah pada waktu itu terjadi dialog agak keras waktu itu sampai saya keluar saja dari ruang itu. Nah, itu yang barangkali agak viral pada itu. Tapi sesungguhnya saya kan ingin mencoba menjalankan fungsi DPRD sesungguhnya, bahwa DPRD itu adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap sebuah kebijakan-kebijakan. Ya, tadi saya catat tadi ada beberapa poin yang menurut Pak Dendi itu menjadi semacam keresahan ketiga yang beliau tunjukkan dalam bentuk kritik ya. Pertama, persoalan merumahkan THL 1.700. Kemudian yang kedua, masalah mengandangkan mobil dinas, dan yang ketiga, menarik semua mobil ambulan yang didapatkan dari pokir. Tiga-tiganya kalau kami yang di luar memahami, sebenarnya kan ini kebijakan, program, sikap ya. Artinya mungkin biasa saja kalau untuk dikritisi itu. Tapi apa tidak bisa misalnya kita menunggu Pak Epi ini membuktikan bahwa beliau sebagai bupati akan berbuat yang terbaik untuk kabupaten. Dengan asumsi seperti tadi itu, bahwa dan mungkin rasanya orang sekuat beliau secara ekonomi akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara secara keuangan. Jadi kalau kita pakai asumsi itu bahwa rasa-rasanya tidak akan mungkin ada korupsi. Kalau kita tidak ganggu dulu nih, misalnya minimal 1 tahun anggaran melihat bagaimana kebijakan dia susun dan dia kerjakan, baru kemudian kita kritisi. Bisa nggak begitu? Saya kira tidak ada hubungannya, dua hal yang berbeda antara kesiapan atau kecukupan finansial kepala daerah Pak Epi Ardi Asda sebagai bupati dengan kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Saya masih ingat ada video beliau yang viral pada waktu itu, pada saat kampanye. Salah satu videonya itu adalah bahwa saya kalau jadi bupati nanti THL ini akan saya sejahterakan. Gajinya sekarang 500.000 per bulan. Tapi kalau saya nanti jadi bupati, saya tinggikan gajinya sampai 1.500.000 atau mungkin sampai 2 juta per bulan, kira-kira begitulah. Dan beliau membandingkan dengan
gaji pegawai beliau di Jakarta yang katanya sampai 4 juta. Di Panam fraksi disampaikan begitu, saya sampaikan bahwa saudara bupati kan pernah dalam waktu saat kampanye pilkada sudah mengatakan bahwa tidak akan memecat THR, lalu akan mensejahterakan THR. Lalu tiba-tiba begitu saudara dilantik jadi bupati, kenapa kemudian saudara kawan-kawan THR itu diberhentikan? Perlu diketahui oleh saudara bupati itu, THL itu ada sebagian dari mereka itu yang sudah bekerja puluhan tahun. Malah sudah ada yang mengambil pinjaman ke bank. Dan itu sudah mendapatkan fasilitas dari Bank Nagari. Katanya per orang itu mendapat pinjaman 30 juta per bulan. 30 juta. Lalu dipotonglah gaji mereka per bulan. Nah, lalu ketika mereka diberhentikan sebagai tenaga THL, dengan apa cicilan bank ini akan mereka bayar? Nah, itu yang perlu dijelaskan oleh saudara bupati. Nah, ini kenapa lalu ini yang menjadi penyebab kenapa saya di Panam Fraksi P3 itu mempertanyakan kebijakan beliau memberhentikan THL. Karena di awal pada saat beliau kampanye pilkada akan tetap mempertahankan tenaga THL, malah beliau akan memperjuangkan gajinya. Tapi sikap yang beliau ambil ketika sudah dilantik malah justru merumahkan semua THL. Ini kan sikap yang agak berbeda antara keinginan kampanye pada saat kampanye dengan perilaku beliau yang beliau ambil sebagai sebuah kebijakan sebagai kepala daerah. Kalau kita lihat 3 poin itu, dan itu sebenarnya populis itu. Mungkin semua orang akan menunggu jawaban bupati sebenarnya, karena kan itu sikap di satu sisi luar biasa beraninya Pak Epi. Memang itu keunggulan beliau di satu sisi ya, bahkan anti mainstream ya. Kira-kira pandangan fraksi lain di paripurna waktu itu ada yang seirama atau cenderung ngambil sikap aman atau membackup Pemda? Setahu saya tidak ada satupun fraksi selain P3 yang melakukan kritikan. Baik kritikan terhadap mengkandangkan mobil dinas, kepala-kepala dinas, penarikan mobil ambulan maupun merumahkan tenaga THL. Tidak ada satupun fraksi-fraksi yang memberikan kritikan. Hanya fraksi P3. Ini pula yang membuat beliau tidak senang dengan saya sebagai ketua fraksi P3. Tapi kalau di luar diskusi formal, di luar anggota-anggota dewan yang lain, kira-kira sepakat nggak dengan sikap dan itu? Mereka tidak pernah mengemukakan itu. Karena kan ini Pak Dandi, maksudnya pasti ini juga terkait juga dengan apa yang sudah mereka usahakan. Mungkin ada juga yang sudah lewat pokirnya punya ambulan bisa di daerah lain, negara lain kan ikut terdampak juga dengan kebijakan itu. Awalnya saya menyampaikan begini, kebijakan untuk mengambil kembali mobil ambulan di negara-negara yang 9 negara itu, saya kira keliru. P3 menganggap kebijakan itu keliru. Kenapa? Harusnya pemerintah daerah mengupayakan agar semua negara ini punya ambulan. Katanya kan alasannya menarik mobil ambulan itu agar tercipta keadilan, karena ada negara-negara yang memang tidak punya ambulan sama sekali, tapi ada negara yang pakai plat merah. Mestinya kan pemerintah daerah berpikir bagaimana semua negara ini punya mobil ambulan plat merah. Bagaimana caranya? Ada 35 anggota DPRD. 35 anggota DPRD itu masing-masing dalam 1 tahun itu punya pokir. Kenapa tidak bupati memohon atau mengharapkan kepada masing-masing anggota DPRD itu untuk 1 tahun itu masing-masing beli ambulan 1 di pokirnya. Ada 35 anggota dewan, maka ada 35 ambulan yang untuk tahun 2022. 2023 beli lagi 35. Artinya sudah ada 70. Nah, ini semua negara pasti sudah pakai ambulan. Karena itu diserahkan. Bisa, tidak ada masalah. Karena tidak ada regulasi yang dilanggar dengan anggota DPRD menganggarkan pokirnya untuk pengadaan mobil ambulan. Karena ini kan bagian dari kerja-kerja pemerintah. Bagaimana pelayanan kesehatan ini menyentuh pada masyarakat. Sebab di Kantun Cili saja ambulan itu sudah ada 5 tahun dan itu cukup membantu masyarakat. Baik yang sakit, baik yang meninggal, mau yang diantar ke rumah sakit atau menyebut jenazah dari rumah sakit ke kampung. Itu sangat membantu sekali. Nah, begitu diambil ambulan dari Kantun Cili, memang terasa agak berat bagi masyarakat. Memang agak tersakiti hati, terluka hati masyarakat ketika mobil ambulan itu. Sampailah masyarakat mengatakan agak kesal lah dengan kepala daerah. Itu yang saya sampaikan pada Panam fraksi. Tapi penyampaian itu ditanggapi oleh kepala daerah dengan
Cara yang berbeda. kota yang berbeda. Nah, lalu terjadilah viral pertama, gitu. Dan itu memang menjadi konsumsi publik. Nah, kemudian ada lagi yang menarik di dinamika politik Kabupaten Solo itu. Sekarang ini kan kita disajikan di medsos itu oleh para buzzer yang kita nggak tahu lah buzzernya siapa, baik yang pro maupun yang kontra, tapi semuanya kan mengupload semua situasi yang ada di Kabupaten Solo. Disebut-sebut perseteruan, apakah itu terbuka, tertutup antara ketua DPRD dengan bupati. Nah, Dendi sebagai orang dalam katakanlah begitu di parlemen, itu pemicunya apa? Kalau ini setahu Dendi, karena mungkin yang lebih representatif ngomong tentu ketua DPRD ya, atau kalau suatu saat beliau bersedia kita ajak untuk diskusi, mungkin saya akan tanya juga. Tapi setahu Dendi, karena memang bagian tidak bisa dilepaskan dari dinamika itu. Setahu Dendi, apa penyebabnya dan sudah sesengkarut apa situasinya itu ya? Jadi begini, setahu saya konflik yang terjadi antara kepala daerah dengan ketua DPD itu bermulai dari keinginan kepala daerah untuk mewujudkan janji-janji kampanye ini tentang pengadaan eskavator. Sebab sebagaimana diketahui, kepala daerah itu ketika masa kampanye Pak Perdi akan membeli atau mengadakan 14 unit eskavator dan itu diletakkan di masing-masing kecamatan. Ini dalam rangka mempermudah masyarakat baik membuka akses jalan ke pertanian, lalu kemudian kalau ada bencana-bencana ini. Nah, keinginan Pak Bupati sebagai kepala daerah untuk mewujudkan janji-janjinya itu, beliau nampaknya ingin ini diadakan pada tahun 2021. Pengadaan eskavator 2021. Bacaan saya begitu. Tapi ini maksudnya pengadaannya berarti APBN? APBD 2021. Berarti ini uang rencana uang negara? Uang negara APBD. Lalu ketua DPD nampaknya tidak setuju. Kenapa? Karena ini belum masuk dalam buku APBD 2021. Sebab APBD 2021 sudah diketok palu bulan November 2020. Pelantikan bulan April. Oh iya. Lalu pada waktu itu kan belum ada mata anggaran untuk pengadaan eskavator. Lalu nampaknya Saudara Bupati ingin bagaimana janji beliau waktu kampanye untuk pengadaan eskavator itu bisa terlaksana 2021. Lalu ketua DPD nampaknya kurang setuju disebabkan karena memang tidak ada uangnya belum ada. Tambah lagi RPJMD belum disahkan. Lalu KUAPPS APBD perubahan juga belum dibahas. Lalu bagaimana cara masuk pengadaan 14 unit eskavator? Dari cerita-cerita berkembang di lapangan, dari media-media yang kita baca, Saudara Ketua DPRD nampaknya tidak setuju Bupati menganggarkan pengadaan eskavator di 2021. Alasannya betul, karena dalam APBD belum ada itu. Tetapi di sisi lain, Saudara Bupati nampaknya ingin bagaimana pengadaan eskavator itu minimal di tahun 2021 itu ada 4 unit. Nah ini yang nampaknya perseteruan. Sampailah sampai sekarang inilah seperti ini kejadian. Nah, muaranya awalnya saya kira dari situ. Sebenarnya kalau dari segi administrasi penganggaran bisa nggak disiasati ada terobosan itu? Jadi begini, karena maksud Pak Bupati kan sebenarnya baik sebenarnya ya. Dia ingin mewujudkan janji-janji kampanye. Minimal kalau beliau sebagai Bupati mungkin sudah punya perencanaan 100 hari dia harus wujudkan ini. Itu artinya kan penting juga bagi Pak Bupati untuk mewujudkan itu. Enggak apa-apa. Kalau Bupati ingin mewujudkan janji-janji kampanyenya boleh. Dan pintu masuk untuk melakukan perubahan APBD itu kan di APBD perubahan, pembahasan APBD perubahan yang dimulai dengan nota KUAPPS perubahan, lalu kemudian disahkan KUAPPS perubahan, lalu dibahaslah APBD perubahan. Sementara itu kan belum dilakukan. Lalu itu kapan? Tentu ini bulan-bulan Agustus, bulan September. Oh iya. Nah, harusnya sebenarnya ruangnya ada. Ruangnya ada untuk melakukan. Tentu disahkan dulu RPJMD. Sebab APBD
5 tahunan APBD per tahun itu kan merujuk kepada RPJMD kan. Iya, iya. Disahkan dulu RPJMD, baru kemudian dibahas KUHPPS perubahan, lalu kemudian dibahas APBD perubahan. Masukkanlah di sana kalau memang dalam RPJMD itu termuat rencana pengadaan eskavator itu. Nah ini kan sebenarnya APBD ini adalah perda yang ketetapannya ditetapkan antara kepala daerah, pemerintah daerah dengan DPRD. Maka sinergi ini yang mestinya Saudara Bupati lakukan. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara kepala daerah dengan lembaga DPRD. Kemarin dan lucunya atau bukan lucunya ya, yang kita penasaran itu kan ada partai pendukung Pak Bupati di DPRD, bahkan ketua DPRD ini kan dari partai pendukung. Harusnya kan ini tuntas ketika beliau mengkonsolidasi dukungan politiknya di pilkada kemarin. Apa Dendi tidak melihat itu terjadi, sehingga yang terkesan oleh publik itu kan unik ini kan, ketua DPRD dari Partai Gerindra, pendukung beliau waktu pilkada, tapi ini yang kemudian sepertinya ada yang tidak selesai dalam komunikasi, sehingga kemudian hal yang harusnya ini kan persoalan kesabaran aja nih, menunggu beberapa waktu aja bisa diwujudkan itu. Apa tidak terjadi konsolidasi oleh beliau kepada partai-partai pendukung, atau partai-partai pendukung yang di parlemen tidak menginisiasi langkah-langkah PAEPI itu di parlemen? Saya kira ini kegagalan komunikasi kepala daerah dengan DPRD. Saya membayangkan begitu beliau dilantik, 35 anggota DPR itu dipanggil atau diundang oleh beliau, apakah namanya coffee morning atau namanya silaturahmi, 35 plus kepala daerah berdua, ada 37 kita bertemu. Lalu beliau menyampaikan kepada 35 anggota DPRD ini bahwa keinginan saya begini, bagaimana kalau kita ini sesuai dengan janji kampanye. Ini sebenarnya kan komunikasi saja. Komunikasi itu belum pernah beliau lakukan. Malah saya mendengar informasi ada partai-partai yang memang sengaja ditinggalkan. Kita tidak butuh partai ini, kita butuh hanya sekian orang, yang lain tidak perlu. Jadi ini akhirnya beginilah jadinya. Jadi saya kira ini adalah bagian dari kegagalan komunikasi yang dibangun oleh kepala daerah dengan anggota DPRD. Nah, ini kan kemudian meluas ini, Pak Dendi. Ini meluas, bahkan di berita-berita online itu konflik ini sudah melebar sampai ke level kriminalisasi. Kalau kita boleh sebut sebagai sebuah tindakan ya kriminalisasi, maksudnya ketua DPRD melaporkan bupati, ada juga masyarakat yang melaporkan ketua DPRD. Kira-kira ujungnya apa menurut Dendi ini? Ujung situasi ini supaya masyarakat tidak dirugikan oleh konflik yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalau semuanya dewasa menyikapi perbedaan ini ya. Ini dari tadi saya katakan ini Daun. Mestinya gini, komunikasi yang sejak awal dibangun oleh Bupati secara baik dengan lembaga DPRD. Kalau komunikasi dibangun sejak awal lebih baik, maka ini tidak akan terjadi. Yang pertama itu yang harus bagus komunikasi adalah antara Bupati dengan Ketua DPRD. Bagaimanapun Dodi Hendra itu sebagai Ketua DPRD yang sah dan SK-nya dikeluarkan oleh Gubernur dan dilantik oleh Gubernur pada waktu itu. Tapi kemudian nampak-nampaknya ya beliau mencoba masuk ke dalam ranah-ranah lembaga DPRD. Buktinya apa? Ada sebagian yang beliau rekrut sebagai yang beliau namakan dengan koalisi pemerintah atau fraksi koalisi pemerintah. Lalu kemudian ada fraksi dari non koalisi pemerintah. Termasuklah P3 pada waktu itu dan Nasdem. Nah ini kan cara-cara yang saya kira merugikan beliau. Kalau sejak awal beliau ajak kita berkomunikasi baik fraksi Nasdem atau fraksi P3 yang notabene adalah fraksi-fraksi yang tidak mendukung beliau pada waktu pilkada, tetapi yang harus beliau lakukan begitu beliau dilantik kan mengundang kita bersama-sama, lalu bukan membicarakan apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan Solo ke depan. Kalau komunikasi ini bagus sudah bangun sejak awal, saya kira tidak akan terjadi. Tapi apa yang terjadi kemudian adalah pengaduan-pengaduan secara kriminal. Apa ada orang yang mengadukan beliau ke Polda atau ke Jagung, lalu kemudian beliau ada Dodi Hendra sebagai ketua DPRD juga dikadukan kasus ke hukum. Ini kan berbahaya kan.
Jadi energi beliau, energi kepala daerah tersedot untuk mengurusi ini. Yang harusnya beliau berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana melakukan pembangunan-pembangunan, akhirnya beliau harus memikirkan tentang kasus-kasus hukum kan. Jadi saya kira ini bukan hanya secara personal bupati yang dirugikan, masyarakat Kabupaten Solok juga dirugikan. Contohnya, sampai dengan bulan Agustus belum banyak program-program kegiatan pemerintah daerah yang terlaksana. Ini sudah Agustus. Ini kan 100 hari belum ya? Enggak, artinya Kalau dari pelantikan? kan hitungan kita itu Januari sampai Agustus kan. Ya, tahun anggaran. Jadi tahun anggaran itu harusnya kan ini sudah terlaksana berbagai kegiatan, termasuk juga pada waktu itu pokit-pokit DPD belum juga terlaksana. Padahal ini sudah Agustus. Kita punya waktu ke depan itu hanya 5 bulan lagi. Apakah dana yang 1,2 triliun APBD kita itu bisa habis sampai dengan 31 Desember 2021? Serapan anggarannya. Nah, ini akan membahayakan kan? Kalau dibandingkan pemerintahan sebelumnya, biasanya kalau udah mendekati Agustus ini berapa persen? Ini sudah harus selesai terserap 50%, 60%. Minimal 50%. Minimal persen. Nanti kita akan membahas pada waktu pembahasan KUHPPS. Kan nampak tuh, lapor realisasi semester 1 berapa. Termasuk juga pencapaian PAD. Ada kemarin beberapa hari yang lalu, pembahasan antara TAPD dengan teman-teman DPD membahas tentang realisasi anggaran dari satu semester. Itu PAD dari 75 miliar itu baru terlaksana 15%. 15%. Hanya tinggal 5 bulan. Apakah bisa tercapai 75 miliar? Jadi kan ini berbahaya kan bagi struktur APBD kita untuk tahun 2021. Ini akibatnya sampai 2022. Kalau misalkan serapannya itu tidak maksimal, nanti orang pusat menganggap bahwa ini adalah sudah tidak Kabupaten Solok tidak punya kesanggupan untuk melenjakan uang sebanyak itu. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah energi kita terkuras dengan masalah-masalah ini. Iya, masalah yang tidak penting. Ya. Iya. Sudah bisa selesai dengan komunikasi. Dengan komunikasi. Oke. Nah, terus begini, jadi viral ketiga itu dan ini memang ini yang paling menyedot banyak sekali viewer saya lihat di medsos itu ketika di pandangan fraksi ya kalau tidak salah yang waktu itu dibacakan itu mengikutkan pernyataan yang provokatif bagi sebagian orang itu provokatif karena menyelipkan kata-kata di situ menantang Pak Epi Adiasda pada pilkada berikutnya dan Dr. Dendi Asage siap menjadi kompetitor dan itu kan menyita banyak sekali perhatian orang. Kenapa? Karena banyak juga orang yang biasa yakin bahwa Pak Epi ini powerful. Ya. Jadi tidak ada yang merasa punya nyali untuk ikut berkompetisi pada pilkada 2024. Nah, pernyataan itu kan juga menimbulkan berbagai tafsir ya. Karena kalau pemahaman saya, keyakinan saya kan begini, tokoh politik seperti Dendi ini kan semakin terkenal itu kan seperti teks terbuka. Jadi semua orang berhak memberi tafsir. Kita nggak boleh marah dengan tafsir orang yang seenaknya karena memang pembaca begitu. Apa yang dia yakini ya itu yang dia tafsirkan. Nah, plusnya orang mengatakan Dendi satu-satunya orang yang berani menantang Pak Epi. Dan banyak berdiri di belakang itu, dengan berdiri di belakang pandangan ini, bahwa berpolitik tidak perlu harus sekaya Pak Epi. Untuk menjadi kepala daerah tidak perlu sekaya Pak Epi. Yang penting kita punya pikiran-pikiran baik dan kita punya metode untuk memenangkan katakanlah perang dalam tanda kutip. Tapi banyak juga yang kemudian mengatakan bahwa ini hanya cara Dendi untuk mengambil momentum saja. Atau cara Dendi untuk menaikkan nilai tawar. Nah, ini dari hati Dendi sendiri sebenarnya. Apa memang betul-betul serius ini untuk ikut berlaga di 2024? Karena waktu ini kan berjalan begitu cepat kalau dalam politik. Tiba-tiba saja sudah hampir 2022.
Atau memang seperti analisa bahwa ini cara ini untuk menaikkan nilai tawar atau membangun momentum? Pandangan Dendi sendiri. Jadi begini, menantang saudara Bupati dalam Pilkada 2024 sebagaimana yang saya bacakan dalam Pandangan Fraksi P3 pada paripurna nota pengantar RPJMD. Ini kan tidak berdiri sendiri. Ini adalah jawaban dari apa yang disampaikan oleh saudara Bupati dalam paripurna pada waktu itu, pada waktu agak beliau emosi itu. Penyebab beliau agak emosi itu pada waktu itu, maka terlontar kata, saya siapa yang mau maju lagi di pilkada lawan saya mau maju lagi di Bupati. Ini beliau mengeluarkan pernyataan itu menilai apa yang saya lakukan di bawah itu dalam rangka menggait dukungan, seolah-olah saya akan maju jadi kepala daerah. Katanya pilkada masih lama, jangan saudara bermanuver politik lah. Pilkada baru selesai dan pilkada masih lama. Tapi kalau ada yang berani maju di orang Solo ini berani maju lawan saya akan maju lagi. Nah, apa yang beliau katakan begini, saya kan begitu mobil ambulan Gantung Cili itu ditarik, saya langsung dengan teman-teman menggalang dana untuk pembelian pengadaan mobil ambulan baru di Gantung Cili. Karena sebenarnya ambulan plat merah yang dari Gantung Cili itu jauh sebelum dia jadi bupati, mobil itu sudah ada. Lalu agak terluka hati masyarakat dengan ditariknya mobil ambulan, lalu saya dengan teman-teman melakukan penggalangan dana untuk mengadakan ambulan itu. Sampai pada waktu itu, pada waktu paripurna itu dilangsungkan, uang yang sudah terkumpul oleh kami itu sebanyak 37 juta. Dan uang itu saya sampaikan bahwa kami sesudah mobil ambulan itu ditarik dari Gantung Cili, saya dengan teman-teman sudah melakukan penggalangan dana, sekarang sudah jumlahnya 37. Lalu besoknya beliau tanggapi, apa itu? Ada anggota-anggota dewan yang sok-sokan jadi uang, jadi simpati masyarakat, begini ini. Itu baru dapat uang 20 juta sudah begini. Ini kan mungkin dalam untuk mencari popularitas, mencari apa. Pilkada masih jauh. Nanti saya mau maju lagi. Kalau ada yang menantang maju lawan saya. Dalam pikiran saya, tantangan itu beliau sampaikan di depan publik. Ruang paripurna itu kan ruang publik dan itu bisa diakses oleh sebanyak orang. Artinya ketika saudara Bupati mengeluarkan tantangan itu, beliau menantang seluruh orang Solo yang jumlahnya lebih kurang 385.000 orang. Dan itu saya bacakan di Pandangan Fraksi. Lalu tidak mungkin dari orang 385.000 jumlah orang Solo ini, tidak ada yang berani melawan kan. Lalu dengan inisiatif sendiri, saya mengatakan bahwa tantangan yang disampaikan oleh saudara Bupati pada waktu paripurna sebelumnya adalah menantang orang Solo dan juga termasuk menantang saya. Saya punya inisiatif untuk menantang beliau kembali. Maka inilah asal muasal kenapa dalam Pandangan Fraksi P3 itu saya bersedia menantang saudara di Pilkada 2024. Nah, karena beliau yang menantang melakukan, siapa yang berani menantang saya, lawan saya. Itu maksudnya. Jadi ini bukan berdiri sendiri ya, tetapi adalah untuk menjawab tentang beliau. Tapi ada drama sedikit itu ya, waktu menyerahkan Pandangan Fraksi itu tidak salaman. Yang terbaca, yang terdengar, dan itu viral karena saya memang saya videokan pada waktu itu live di Facebook. Begitu saya selesai membaca Pandangan Fraksi, saya tutup Pandangan Fraksi itu, biasanya kan itu diserahkan ke pimpinan sidang. Terdengarlah bahasa-bahasa yang kurang enak pada waktu itu di telinga saya. Bukan dari beliau, dari saudara Bupati. Perkataan beliau adalah bantuan leyuang kejadi Bupati lo makan sesusah, dan itu masih terdengar, dan saudara Foni mendengar itu karena agak keras sampai di handphone saya itu terekam. Handphone saya kan di depan, saya duduk di depan terekam. Lalu agak emosi saya pada waktu itu menyerahkan Pandangan Fraksi itu ke saudara Foni, mendengar pernyataan yang keluar dari mulut seorang kepala daerah. Mestinya itu tidak disayangkan ya, kenapa kemudian itu muncul dari beliau. Kalau ada orang yang berani menantang beliau di pilkada, mestinya beliau apresiasi kan, supaya pilkada 2024 besok itu lebih dinamis gitu. Tapi justru malah sebaliknya beliau menganggap tantangan itu adalah tantangan sambal, gertak sambal, dan itu tidak, mungkin beliau menganggap itu tidak akan terjadi. Tapi saya meyakini sampai dengan ini saya akan berkontestasi dengan beliau di pilkada 2024. Iya.
banyak kasus saya lihat memang ada orang yang tiba-tiba saja muncul sebagai calon yang kuat, eh, karena memang ada kalimat bagus begini, Dendi. Keberuntungan itu sebenarnya bertemunya peluang dengan kesiapan. Iya. Jadi eh, kalau Dendi mempersiapkan diri dan menurut saya memang pasti siap, maka keberuntungan akan datang. Karena memang kalau kita lihat proses pilkada kemarin itu ada banyak sekali kejadian-kejadian tidak terduga. Jadi memang sebenarnya dinamika politik itu biasa sebenarnya, rasional, tapi sepertinya hari ini kita diseret ke situasi seolah semuanya menakutkan, mengerikan, mencemaskan. Padahal ini kan dinamika biasa saja. Oke, sekarang saya menanya ke Dendi sebagai calon bupati ini. Terlepas waktu masih ada, toh mimpi seorang politisi itu biasa saja. Dari perjalanan setelah 6 bulan lebih ya, sudah 7 bulan ya, udah tinggal 5 bulan 6 bulan lagi. Kira-kira pemerintah daerah ini, Kabupaten Solok, bisa mengejar serapan anggaran sampai berapa persen dari waktu yang tersisa? Prediksinya. Saya mengira bahwa mungkin banyak faktor ya. Salah satu faktor yang membuat kenapa serapan anggaran itu agak melambat karena virus corona. Ada pembelakuan PPKM, ada dulu lockdown, ada macam-macam. Sehingga serapan anggaran itu agak terlambat. Termasuk juga ada kemarin keluar perintah dari Kementerian Keuangan untuk merefocusing anggaran 8% dari dana DAU mesti dianggarkan untuk penanggulangan COVID. Dan itu 8% dari dana DAU untuk penanggulangan COVID. Dan itu DAU-nya berapa? DAU lebih kurang 800 saya. Lalu 8% dari itu. Ada lebih kurang berapa miliar. Lalu sampai dengan hari inilah selesai melakukan refocusing. Nah, agak tersedot waktu untuk melakukan pembahasan refocusing anggaran. Nah, sampai sekarang sudah selesai pembahasan refocusing. Lalu sejak pembahasan refocusing inilah kemudian pemerintah daerah harus start untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi analisa saya, kemungkinan bisa tersedot anggaran itu 80-80%. Masih bisa dikejar. Masih bisa dikejar. Sekarang saya dengar sudah ada beberapa pelelang BLP, lalu kemudian ada PLPL, kegiatan-kegiatan PL yang sudah mulai dilaksanakan. Tapi waktu hanya tinggal 5 bulan atau 4 bulan gitu. Ini memang harus buru waktu. Nah, pemerintah dalam waktu yang singkat ini mestinya kan mencoba meminimalisir masalah-masalah yang membuat beliau bisa menghambat kegiatan. Nah, mestinya ini sudah harus diminimalisir. Kalaulah kepala daerah hari ini, saudara bupati bisa menurunkan sedikit ritmenya atau apalah namanya itu. Lalu kemudian ketua DPD juga menurunkan tensinya sedikit, maka saya kira akan bertemu itu. Tapi sepanjang itu tidak dilakukan, saya kira ini bahaya. Saya semakin lama semakin meruncing. Ini kan menghambat pembangunan gitu. Ya sebenarnya mengukur kinerja itu gampang saja kalau di pemerintah sebenarnya, karena indikatornya ada semua. Iya, jelas. Jadi keberhasilan pemerintah daerah itu di akhir tahun bisa kita cek, salah satunya tentu dari serapan anggaran. Iya. Oke. Kan udah berkali-kali tadi dan dicerita sudah periode keempat sekarang ya. Ketiga. Kepala daerahnya. Yang keempat ya. Ganti sepanjang jadi ada di DPRD. Kan jadi mempelajari itu plus minus, karena kan semua kepala daerah pemimpin kita itu ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Yang ini yang menjadi catatan betul bagi Dendi, kalau Dendi diberi kesempatan untuk memimpin kabupaten itu, yang betul-betul jadi catatan, karena kan kita tidak mungkin terlalu dini bicara tentang visi misi, tapi kan ada yang betul-betul sebagai politisi tentu ada hal yang betul-betul mengganggu kita. Ini kenapa nggak dikerjain ini kenapa ini kita nggak garap, apa kira-kira? Sebenarnya banyak masalah ya di daerah kita ini. Pertama yang paling penting itu adalah
peningkatan sumber daya manusia. Ini kan awal masalah ini kan di sumber daya manusia. Membangun daerah itu bukan hanya membangun infrastruktur saja, tetapi juga sekaligus membangun sumber daya manusia. Yang paling sulit itu adalah membangun sumber daya dibanding dengan membangun. Kalau membangun jalan gampang, membangun jembatan itu gampang, tetapi membangun sumber daya ini agak sulit. Maka ini juga yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat. Kenapa kemudian APBD itu mesti dianggarkan 20% untuk pembangunan, ya untuk dunia pendidikan. Maka kita mesti harus genjot daun bagaimana sumber daya manusia di Kabupaten Solo ini bisa benar-benar bangkit ya. Lahirlah generasi-generasi yang berkarakter baik, punya wawasan keagamaan yang baik, ibadahnya bagus gitu. Sebab bagaimanapun sekarang tantangan dunia, tantangan generasi itu kan semakin berat. Tantangan teknologi yang semakin hari semakin menyita waktu anak-anak, dan itu kalau tidak dibikin peraturan atau regulasi tentang itu akan membahayakan. Ini juga sudah mulai sudah mulai kelihatan sekarang. Saya di beberapa kali pertemuan-pertemuan di masyarakat selalu saya sampaikan berapa banyak waktu anak-anak kita tersita dengan handphone, tersita dengan permainan-permainan. Nah, ini mestinya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Kalaulah membangun sumber daya manusia ini sudah selesai, saya kira gampang membangun yang lain-lain. Itu yang nggak fokus kita hendaknya. Ya. Saya masih ingat dulu waktu periode pertama kita ketemu, udah kita berdiskusi, Dendi dengan penuh semangat menceritakan tentang saya lagi mengerjakan ini di Nagari Iya. Membangun budaya bersedekah, sapaci sagenggam, bareh sehari, memulangkan tanah gadai, macam-macam waktu itu saya masih ingat itu. Dan waktu Dendi bercerita itu saya betul-betul mencoba menghayatinya. Bahkan kalau Dendi masih ingat, saya sempat ngomong, dan kalau sebegitu beratnya yang harus Dendi kerjakan, bagaimana menikmati hidup, bagaimana menikmati hidup berkeluarga, jam sekian sampai jam sekian di DPRD, jam sekian sampai jam sekian di kampus, jam sekian udah di kampung, pertemuan ini, pertemuan itu, hak keluarga untuk quality time, kemudian bagaimana. Tapi satu hal yang saya catat di situ, sebenarnya saya meyakini bahwa Dendi memang pengen berbuat, dan membangun modal sosial itu kan sesuatu yang sangat berat. Setidaknya itu bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah bahwa harusnya gerakan kultural seperti itu dilakukan oleh banyak orang supaya kemudian kampung kita ini kuat secara modalitas sosial. Nah, ini yang menjadi catatan saya, yang kemudian menganggap bahwa sebenarnya Dendi layak untuk ikut berkompetisi itu. Jadi dari banyak orang yang mengatakan bahwa Dendi hanya mencari momentum, saya termasuk yang menganggap Dendi layak untuk itu. Jadi barangkali jangan bosan untuk tampil di podcast ini. Ini adalah podcast perdana. Saya juga harus akui itu ke Dendi. Saya ingin menjadi orang yang memberi ruang kepada kebaikan, kepada positive thinking. Siapapun, mungkin suatu saat saya pengen diskusi dengan Dodi Hendra di sini, atau dengan Pak Wakil Bupati, John Fandu dan sebagainya, supaya ada hal-hal baik yang bisa kita gali dan kita share. Jadi mungkin begitu diskusi kita pada ini. Saya berharap ke depannya karir politik pada ini semakin bagus. Karena saya dengar sekarang sudah mau bersiap-siap untuk muscap ya. Dugaan saya tidak ada alasan ketua P3 itu tidak dipegang oleh Dr. Dendi. Amin. Mungkin kalau Dendi ada closing statement, saya persilakan. Sekira syarat untuk menjadi sukses itu adalah mengerjakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi kerjakan saja apa yang harus kita menjadi kerjaan kita. Biarlah Tuhan saja yang menilai. Kerja kita adalah ikhtiar. Termasuk juga untuk di Pilkada 2024. Sekira saya ingin membuktikan bahwa ternyata uang itu tidak segalanya untuk mencapai sebuah sukses. Yang penting kerjakan ikhtiar, lalu kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita sudah nanti. Saya kira itu yang
ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Bung Dendi atas kehadirannya. Harapan terakhir saya jangan sampai kehilangan ciri intelektualitasnya, karena saya justru punya harapan besar dulu di situ. Hampir tidak ada satupun pertanyaan saya yang tidak bisa Dendi jawab. Padahal saya ini kan penyuka sosiologi dan filsafat. Pertanyaan saya bumbunya sebenarnya filsafat, tapi semua pertanyaan saya bisa dijawab dengan meyakinkan. Jadi mudah-mudahan kita juga tidak kehilangan aset dalam ruang itu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah.